berdiri. Patuhan tak goyah, pantang bergerak demi masa depan. Maju terus, Nusa Putra, jayalah selamanya. Perguruan Nusa Putra, satukan jiwa raga. Dalam diraih, ikatan panji-panji, katakan simbol peradaban, ada putra-putri bangsa, ikatan bendera kemenangan di bumi pertiwi. Patuhan tak goyah, pantang bergerak demi masa depan. Maju terus, Nusa Putra, jayalah selamanya. Maju terus, Nusa Putra, jayalah selamanya. Perguruan Nusa Putra, satukan jiwa raga. Dalam birahi, ikatan panji-panji, katakan simbol peradaban, ada putra-putri bangsa, ikatan bendera kemenangan di bumi pertiwi. Patuhan tak goyah, pantang bergerak demi masa depan. Maju terus, Nusa Putra, jayalah selamanya. Perguruan Nusa Putra, satukan jiwa raga. Dalam diraih, ikatan panji-panji, katakan simbol peradaban, ada putra-putri bangsa, ikatan bendera kemenangan di bumi pertiwi. Patuhan tak goyah, pantang bergerak demi masa depan. Maju terus, Nusa Putra, jayalah selamanya. Maju terus, Nusa Putra, jayalah selamanya. Perguruan Nusa Putra, satukan jiwa raga. Dalam birahi, ikatan panji-panji, katakan simbol peradaban, ada putra-putri bangsa, ikatan bendera kemenangan di bumi pertiwi. Patuhan tak goyah, pantang bergerak demi masa depan. Maju terus, Nusa Putra, jayalah selamanya. Perguruan Nusa Putra, satukan jiwa raga. Dalam diraih, ikatan panji-panji, katakan simbol peradaban,
bangsa, kibarkan bendera kemenangan di bumi pertiwi. Tak tetap, tak goyah, pantang menyerah demi masa depan. Maju terus, usaha putra, jayalah selamanya. Maju terus, usaha putra, jayalah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mulai ya live session pada kesempatan ini. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang saat ini mengampu mata kuliah, yang saat ini sedang menempuh mata kuliah gambar teknik, yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa hal-hal penting terkait pada mata kuliah gambar teknik ini. Saya akan merefresh materi-materi sebelumnya yang telah kita pelajari dalam e-learning ini, di mana saya telah mereview dari beberapa tugas kuliah yang telah disampaikan, di antaranya beberapa sesi menjawab tugas dengan benar, tapi saya mengidentifikasi juga adanya copy paste. Kemudian yang perlu saya garis bawahi dalam sesi-sesi sebelumnya adalah di sesi 6. Di sesi 6 pada umumnya tugas yang diberikan, jawaban dari tugas sesi 6 di e-learning ini pada umumnya masih salah. Artinya di sini pemahaman gambar tekniknya masih kurang. Hal inilah yang perlu saya tegaskan kembali ya. Di sini di dalam sesi 6 saya mengidentifikasi hanya satu mahasiswa yang benar menjawab tugas diskusi dalam sesi 6. Saya coba perlihatkan siapa yang benar. Saya sendiri lupa namanya. Sebentar saya tampilkan terlebih dahulu. Apakah terlihat screen saya ini? Terlihat Pak, jelas. Pak. Oke. Ini sesi 6. Tugasnya adalah gambar ulang denah tampak depan dan tampak samping. Kemudian lengkapi gambar denah atap, lengkapi gambar tampak belakang. Catatannya, gambar dapat dilakukan secara manual atau menggunakan skala 1:100. Ini adalah hasil-hasilnya. Nah ini, yang menjawab dengan benar hanya satu orang, yaitu Vicky Maulana. Apakah Vicky Maulana hadir? Ada Vicky Maulana? Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Ya tidak ada Pak. Oke. Kalian kira-kira bisa tahu sekarang salahnya di mana dalam membuat gambar tampak baik
baik tampak samping, tampak belakang maupun denah. Mungkin ada yang menyadari kira-kira salahnya apa? Dari tampak kanan dan kirinya Pak. Tampak kanan dan tampak kiri. Tampak atapnya Pak. Tampak atap. Oke, coba ini kita lihat. Ini Ki Maulana. Ini gambar tampak depan. Tampak belakang, coba kita lihat. Agak lambat komputer saya, kayaknya terlalu banyak buka aplikasi saya. Sabar dulu sebentar ya. Saya ingin memperlihatkan hasil tugasnya. Ini karena nggak di-download, nggak bisa terlihat lengkap ya. Oke. Pada intinya bahwa pada saat kita membuatkan gambar denah atap, saya ingin menjelaskan kembali ya, karena kemarin masih banyak yang salah. Saya coba buka file saya. Masih belum terlihat? Belum, Pak. Belum ada Pak. Belum, Belum. Saya belum, coba Pak. share ulang ya. Saya coba ganti filenya. Kalau yang ini terlihat? Ya ini udah Pak. Terlihat. Ya Pak. Oh, Udah, Pak, Terlihat, terlihat. oke. Oke, kemarin contoh gambar yang diberikan, adalah ini ya. Denahnya ini, kemudian tampak depan dan tampak sampingnya ini. Di tes 6 ini betul ya? Iya betul Pak. Oke. Yang ingin saya sampaikan adalah di mana letak kesalahan atau salah dalam mengaplikasikan gambar denah atap serta gambar tampak sampingnya. Contoh dari gambar input atau gambar data gambar yang diberikan adalah tampaknya ini dengan model atapnya seperti ini, tampak sampingnya ini, model atapnya seperti ini. Nah, filosofinya dari awal kita sudah pernah bahas bahwa setiap garis pada gambar akan mempunyai makna. Ya. Dalam gambar denah ataupun gambar tampak, adanya garis, gambar denah, adanya garis tunggal yang nyata itu mengartikan adanya perbedaan elevasi. Gambar tampak juga mengartikan bisa dua hal, bisa mengartikan beda elevasi, bisa juga mengartikan beda permukaan antara lebih maju atau lebih mundur. Ya. Nah kemudian, ya contohkan ini di gambar tampak samping ini. Untuk atapnya adalah ada garis ini di bawah dan ada garis tunggal yang ini di atas. Ini yang mengartikan ada untuk atap dengan elevasi yang berbeda. Elevasi yang bawah ini, elevasi yang atas ini. Ya. Kemudian dinyatakan juga dalam gambar tampak depan ini elevasi yang atas dan ini elevasi yang bawah. Kemudian bidang atap bagian belakang ini hanya satu garis tunggal ini yang mengartikan apa? Mengartikan ini elevasinya sama, tidak ada perbedaan elevasi bidang belakang.
Artinya apa ketika kita membuatkan gambar denah atapnya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Enggak, Pak. Oke. Artinya, pada saat kita membuatkan denah atap, atap bagian belakang, karena satu elevasi seperti ini, satu elevasi dalam kemiringan, ya. Artinya gambar denah belakang tidak perlu ada garis di tengah. Sedangkan denah atap bagian depan itu terdiri dari ada garis tengah. Jika kita mengaplikasikan dari contoh gambar tampak samping ini. Ya. Nah, sedangkan pada umumnya membuat gambar denah atapnya di bagian belakang pun ada garis di tengah sama kayak depan. Nah, itulah salahnya ada di situ. Ya, teman-teman. Semua menyadari? Iya, Pak. Oke. Saya coba buka salah satu hasil tugas teman-teman ya. Saya coba. Di mana gambar salahnya itu ada di mana? Bentar, saya ini close dulu biar nggak terlalu berat. Ini siapa ini? Oh, pantesan ini yang Vicky Maulana ya? Ini Muhammad Firmansyah. Muhammad Firmansyah ada? Iya, Pak. Saya buka gambar denahnya ya. Yang ini, denah atapnya yang mana ya? Ini ya. Coba saya ganti yang lain. Punya Krishna. Nah, saya coba lihat ya. Buka. Nah, tampak belakang. Ini contoh. Seharusnya dalam membuat gambar tampak belakang, ini tidak ada garis di sini. Ya, tidak ada garis. Ya, di tampak depan ini bagian bawah dan bagian atas ya. Tapi ini harusnya sama di sini. Ini tidak ada tonjolan sini. Boleh seperti ini, dua elevasi untuk list plangnya. Ini tapi ini tidak nonjol ke sini atapnya. Karena ini bidang yang rata, bidang yang sama maksudnya, elevasi yang sama antara atap ini dengan atap ini. Ya. Atau coba saya buka lagi yang lain. Muhammad Dasep. Bisa kebuka. Ini siapa? Noris Hamka. Coba saya buka. Nah, ini Noris Hamka, contoh gambar denah atapnya. Ya. Iya, Pak. Garis ini dan ini sudah benar. Yang ini sini benar, tapi bidang ini salahnya ada garis di tengah ini. Ya, kemudian tampak samping. Nah, tampak sampingnya sebenarnya ini sudah benar. Ini tinggal tambah displang ke sini. Ada nyambung sini.
itulah contoh-contoh bahwa artinya kita belum paham betul ya tentang gambar teknik ini. Ketika kita mengaplikasikan gambar yang sudah ada gambar bantu sebagai informasi awal, ya, kemudian kita aplikasikan kecuali tanpa ada informasi gambar awalnya. Jika tanpa ada informasi gambar awalnya, artinya itu kita sendiri yang membuat desain. Mau seperti apa desainnya. Tapi ketika ada informasi gambar awal, entah itu hanya denah, entah itu baru gambar tampak berwarna tampak samping, artinya ketika kita melengkapi gambar-gambar berikutnya harus sinkron, harus sesuai dengan gambar informasi awal. Ya. Jika belum sesuai dengan informasi awal, kita masih diragukan bahwa pemahaman gambar teknik kita masih kurang, ya. Karena berikutnya tentang gambar teknik itu gambar lengkap dalam suatu bangunan yang pada umumnya orang menyebutkan itu adalah gambar bestek, di mana di dalam gambar bestek itu adalah isinya lengkap seluruh gambar isinya adalah lengkap seluruh gambar dari mulai gambar denah, gambar tampak dan gambar detail, gambar denah, kusen dan pintu, gambar detail, kusen dan pintu dan lain sebagainya. Kurang lebih kalau kita jumlahkan dalam satu gambar bangunan yang rumah sederhana kayak contoh-contoh yang kemarin kita buat, kurang lebih ada 30 judul gambar. Masuk di dalamnya ada gambar pola lantai, gambar instalasi listrik, gambar denah plafon, gambar denah atap, gambar detail atap, gambar detail kuda-kuda dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu kurang lebih ada sekitar 30 judul gambar. Nah, jika kita tidak memahami filosofi di mana perlu ada garis dan lain sebagainya, maka gambar-gambar yang akan kita buat belum tentu itu benar. Maka dari itu di sini hal penting buat kita, ya, sebelum saya melanjutkan materi ini menggunakan aplikasi, walaupun pada kenyataannya dalam sesi-sesi diskusi yang telah kita lakukan itu sudah banyak yang menggunakan aplikasi, sudah banyak juga yang menggunakan AutoCAD, ya. Tetapi saat ini, sampai dengan saat ini, tekanan saya belum sampai ke aplikasi sebetulnya. Sehingga dipersilakan saja bagi yang sudah mampu menggunakan aplikasi, silakan gunakan AutoCAD misalkan. Bagi yang belum mampu itu pakai manual, silakan menggunakan manual. Ya. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memahami gambar. Karena gambar teknik ini merupakan dasar dari hampir seluruh mata kuliah, ya. Hampir seluruh mata kuliah teknik di teknik sipil. Gambar teknik merupakan dasar untuk bisa kita mengetahui, melanjutkan, atau dasar untuk kita bisa analisis secara benar pada mata kuliah lainnya. Nah, contohkan apa? Nah, contohkan ketika nanti mata kuliah analisis struktur misalkan, atau teknik fondasi. Teknik fondasi, ya, rumus yang telah baku dipergunakan untuk menganalisis fondasi tetap ada. Antaranya variabelnya, diantaranya adalah misalkan fondasinya adalah fondasi tapak, bootcap, atau cakar ayam. Nah, berarti variabelnya adalah berapa lebar flatnya,
panjang footplate-nya berapa, lebar footplate-nya berapa, kemudian tebal footplate-nya berapa, kedalaman tanahnya berapa, mutu beton yang digunakan berapa, baja tulangan yang digunakannya mutu berapa, kemudian kita analisis berapa kekuatan fondasi. Ya. Jika kita tidak paham atau jika kita mempunyai kelemahan dalam pemahaman gambar, maka dari informasi-informasi contoh yang saya sebutkan tadi, bisa saja kita salah mengartikan dari sebuah gambar itu sendiri. Efeknya apa jika salah mengartikan dari gambar itu? Efeknya analisis yang kita buat, hitungan kekuatan fondasi yang kita hitung, itu bisa menjadi salah. Kenapa salah? Karena variabel inputnya tadi dalam membaca gambarnya juga salah. Contoh lain lagi, analisis struktur misalkan, kita akan menganalisis kekuatan kolom. Maka variabelnya adalah berapa luas penampang kolom, berapa luas penampang baja tulangan, kemudian sistem penulangan menggunakan penulangan rangka sengkang atau pulir atau apa, kemudian selanjutnya berapa mutu yang digunakan, mutu baja tulangan yang digunakannya berapa. Gunakan rumusnya, misalkan kita jago matematik misalkan, ya, berdasarkan rumus, berdasarkan input variabel. Nah, inputnya adalah dari mana? Inputnya tentu dari gambar. Input pertama itu dari gambar. Jika kita menggunakan rumus yang sudah dipergunakan, rumus yang dipergunakan untuk analisis struktur, misalkan kolom, ya, di mana input-input data yang harus kita masukkan apabila kita menggunakan rumus tersebut. Berarti datanya sebagian besar dari gambar. Kalau tadi, datanya adalah kita harus menghitung luas penampang kolom. Oke, luas penampang kolom kita bisa lihat dari mana? Berarti dari perencanaan, gambar perencanaan, berarti dari gambar. Mana yang dimaksud luas penampang kolom? Berapa luasnya? Jika kita salah membaca gambar, maka itu yang kita masukkan ke dalam rumus pun akan menjadi salah. Kemudian selanjutnya, berapa luas baja tulangan? Jika kita salah membaca gambar, maka kita juga akan salah. Analisisnya akan kalau mutu beton, mutu baja itu jelas ada keterangan yang digunakan mutu berapa, kemudian baja tulangan, mutu baja tulangan yang digunakan berapa. Mungkin itu tidak dalam bentuk gambar informasinya, bisa dalam bentuk tulisan. Tapi tadi luas penampang kolom, luas baja tulangan itu kita lihat dari gambar. Nah, maka ini menjadi hal penting. Pemahaman gambar teknik ini menjadi sangat penting buat kita. Apabila salah kita membacanya, sejago apapun matematik kita, sejago apapun kita mampu menganalisis, baik analisis fondasi, analisis struktur, analisis jembatan misalkan. Nah, maka output yang akan kita hasilkan, jika salah membaca gambar, maka output atau hasil analisisnya akan salah. Ya. Kemudian apalagi contohnya? Contohnya misalkan kita akan membuat rencana anggaran biaya satu gedung, apapun gedungnya, ya. Atau misalkan bangunan rumah, kita akan membuat rencana anggaran biaya. Skema membuat rencana anggaran biaya adalah pertama-tama adalah mengidentifikasi item pekerjaan. Yang kedua, setelah teridentifikasi semua item pekerjaan, dari mana kita bisa mengidentifikasi item pekerjaan? Dasarnya adalah dari gambar. Gambar yang dimunculkan, kemudian kita identifikasi. Kalau mau ngebangun suatu rumah, berarti ini terdiri dari pekerjaan apa saja. Itu maksudnya mengidentifikasi item pekerjaan.
Setelah kita identifikasi item pekerjaan, selanjutnya menghitung bill of quantity. Bill of quantity itu maksudnya apa? Kita menghitung volume setiap masing-masing item pekerjaan. Misalkan pekerjaan pondasi batu kali, volumenya berapa kubik, pekerjaan slope, berapa kubik, pekerjaan kolom, berapa kubik, pekerjaan dinding, berapa meter persegi, pekerjaan pasangan keramik berapa meter persegi, pekerjaan atap berapa meter persegi, pekerjaan plafon berapa meter persegi. Jika kita tidak paham, tidak mampu membaca gambar, mau bagaimana kita bisa menghitung volume pekerjaan itu? Kemungkinan besar yang akan kita hitung salah. Nah, maka dari itu gambar teknik ini menjadi hal yang sangat penting. Sehingga di teknik sipil ini dimasukkan di dalam mata kuliah di awal gitu ya. Pas masuk langsung kita belajar gambar teknik. Karena ini akan berkaitan dengan mata kuliah yang lain, dan ini justru di lapangan ini juga sangat penting. Kaitannya sangat penting. Jadi seperti contoh tadi, kita jago apapun kalau kita salah membaca gambar akan salah outputnya. Baik dalam kita membuat rencana anggaran biaya maupun dalam kita membuat analisis struktur, jika salah dalam membaca gambar maka kita akan salah output analisisnya. Ya. Nah, sebetulnya tentang pemahaman gambar, materi tentang pemahaman gambar dari sesi awal sampai dengan sesi 6 ini sebetulnya saya merasa sudah cukup. Hingga silahkan di-refresh ulang. Saya sudah membuatkan video-video pemahaman, video-video pembelajaran. Jika yang masih kurang paham silahkan ditonton lagi berulang-ulang, mungkin perlu ditonton. Mungkin materinya perlu berulang-ulang kita baca biar pemahaman gambar teknik kita makin paham. Setelah kita paham gambar teknik, selanjutnya kan saya berharap dalam mata kuliah gambar teknik ini, sesi-sesi berikutnya kita sudah mulai aplikasi membuat gambarnya. Ya. Tentu saya mempertimbangkan kapan waktu yang tepat untuk belajar aplikasi membuat menggunakan AutoCAD misalkan. Saya perlu banyak mempertimbangkan. Kenapa? Jika pemahaman gambarnya masih salah, maka gunakan aplikasi apapun, menggunakan cara apapun, gambar kita apapun yang akan salah, ya. Nah, maka harapan saya tadi itu, kita coba refresh ulang materi-materi sebelumnya, tonton ulang video-video pembelajarannya, baca ulang materi-materi yang sudah disampaikannya, ya, karena kita akan segera alih materinya ke aplikasi, dalam hal ini ke AutoCAD. Ya. Nah, mungkin yang latar belakangnya SLTA-nya misalkan dari jurusannya dari SMK bangunan, misalkan jurusannya mungkin ini sudah gambar teknik ini, materi-materi dasar ini sudah bukan hal yang aneh, mungkin sudah dipelajari, termasuk gambar prospektif gitu ya, prospektif Eropa atau prospektif apa gitu, atau isometri dan lain sebagainya mungkin sudah paham. Tapi bagi yang latar belakang SLTA-nya bukan dari bangunan, tentu ini menjadi hal yang baru gitu ya. Nah, bagi hal yang baru, mahasiswa-mahasiswi yang merupakan ini hal baru, maka silakan kita berulang-ulang. Jika kita belum paham, berulang-ulang lihat videonya, berulang-ulang baca materinya, karena kita harus mencapai progres dalam mata kuliah ini. Ya, progresnya apa? Karena zaman sekarang kita betul harus mampu membuat gambar secara manual. Kenapa kita perlu membuat gambar? Kita perlu mampu membuat gambar secara manual
Karena pada umumnya pada kondisi tertentu kita harus membuat gambar secara manual. Contoh, apabila kita nanti dunia kerja sebagai pelaksana di lapangan, jika mandor atau tukang tidak paham dari maksud gambar tersebut, maka kita perlu menjelaskan secara detail kepada mandor atau yang lainnya, kepada owner maupun mandor ataupun yang lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan mengenai rencana dari gambar tersebut. Maka biasanya itu dilakukan atau pembuatan gambar sketsa secara manual. Maka membuat gambar secara manual pun menjadi penting. Kan tetapi era zaman ini, kalau kita hanya mampu membuat gambar secara manual, maka kita akan ketinggalan zaman. Kenapa? Karena saat ini pemerintah justru telah memberikan aturan, dalam hal ini ada peraturan UPR yang menyatakan bahwa proyek konstruksi yang mempunyai kompleksitas tinggi ataupun proyek konstruksi yang mempunyai luas bangunan minimal 2000 meter persegi, maka perencanaan dan pelaksanaan konstruksi harus menggunakan metode BIM. Tentunya kalau menggunakan metode BIM sudah tidak mungkin lagi kita membuat gambar secara manual. Apa aplikasi yang mendukung metode BIM? Di AutoCAD juga mendukung aplikasi BIM, baru level 1. Kemudian aplikasi mana lagi yang bisa mendukung metode BIM? Ada banyak, diantaranya ada Revit, itu tingkatan dari AutoCAD, ada Tekla, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, ya, saya berharap di mata kuliah gambar teknik ini, apakah cukup terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Saya khawatir jelas, saya bicara terus ternyata nggak terdengar gitu. Terdengar, Pak. Maka dari itu dalam mata kuliah ini kita belajar aplikasi juga menjadi penting. Walaupun sebetulnya di semester depan ada mata kuliah aplikasi komputer teknik, ya. Tapi karena aplikasi komputer teknik ini banyak yang harus kita pelajari, ya, maka dari semester sekarang dari gambar teknik ini minimal aplikasi untuk menggambar kita sudah mampu, ya. Mungkin dalam hal ini ada permasalahan bagi para mahasiswa-mahasiswi. Apa masalahnya? Mungkin ada yang belum punya laptop, ya. Nah, gimana solusinya bagi yang nggak punya laptop? Nah, yang nggak punya laptop berarti, paling tidak kan di sini ada berapa nih mahasiswa nih? Paling tidak kan punya teman. Ya gabunglah sama teman belajarnya yang sudah punya laptop. Atau ada juga yang sudah punya laptop tapi belum ada software AutoCAD-nya. Ya berusahalah beli atau download aplikasi AutoCAD. Kenapa tadi? Tadi saya jelaskan kalau kita tidak segera ke aplikasi, kalau kita tidak mampu menggunakan aplikasi, maka selanjutnya kita akan ketinggalan zaman. Ya, karena tadi jelas peraturannya. Peraturan PUPR sudah jelas menyatakan saat ini memang di tahun 2020 ini yang diwajibkan menggunakan metode BIM baru yang konstruksi yang kompleksitasnya tinggi atau proyek-proyek besar yang minimal luas bangunannya 2000 meter persegi. Tapi target pemerintah di tahun 2024 semua sudah harus menggunakan metode yang berbasis BIM. Ya. Nah, maka dari itu kita harus paling tidak dalam mata kuliah gambar teknik ini kita sudah menguasai, kita paham tentang gambar teknik, kemudian kita juga mampu membuat gambar secara manual, kita mampu juga membuat gambar menggunakan aplikasi, maka di semester depan pada mata kuliah aplikasi komputer teknik
kita bisa mempelajari aplikasi-aplikasi yang lain. Contoh aplikasi yang lain itu apa? Banyak, ya. Yang berkaitan dengan teknik sipil. Misalkan selanjutnya ada 3D Max untuk membuat gambar visual atau gambar 3 dimensi. Kemudian ada juga BIM tadi, bisa Tekla, bisa Revit atau yang lainnya. Kemudian ada lagi SAP, aplikasi untuk analisis struktur. Kemudian ada lagi ETAB dan lain sebagainya. Masuk SPSS ya untuk analisis statistik. Nah, banyak aplikasi yang harus kita kuasai dalam teknik sipil ini. Tapi mata kuliahnya cuma satu mata kuliah di aplikasi komputer teknik, yaitu di semester 2. Ya. Nah, 2 mata kuliah ini nanti ya, mata kuliah aplikasi komputer teknik dan mata kuliah gambar teknik ini menjadi sebuah kompetensi khusus bagi mahasiswa teknik sipil ya, untuk menguasai kompetensi-kompetensi yang lainnya. Ya, agar kita tidak terlindas oleh zaman, maka mari kita belajar sungguh-sungguh dalam belajar agar kita mampu, agar kita siap bersaing, tidak hanya bersaing di Indonesia, bahkan bersaing di dunia. Ya. Nah, ini gambar teknik ini tadi saya sampaikan merupakan sebuah mata kuliah yang sangat mendasar bagi teknik sipil. Nah, tentu teknik sipil berbeda dengan jurusan arsitek. Kalau arsitek akan lebih banyak membahas atau mempelajari tentang desain, tentang gambar. Ya. Tapi teknik sipil, karena desain atau membuat gambar ini hanya sebagai dasar, karena selanjutnya tidak hanya itu bagi teknik sipil yang harus dikuasai. Tidak hanya mampu desain bagi teknik sipil itu yang dikuasai, tapi juga harus mampu menghitung rencana anggaran biaya, menghitung kekuatan struktur, merencanakan schedule pelaksanaan, dan lain sebagainya. Nah, itu ada perbedaan yang signifikan antara teknik sipil dengan teknik arsitek. Ya. Nah, walau demikian, saya berharap ya, walaupun mata kuliah gambar teknik ini hanya 1 semester, yang kemudian dilanjut lagi dengan aplikasi komputer teknik, artinya ada 2 mata kuliah yang secara spesifik membahas tentang arsitek, gitu ya. Namun demikian, tentu saya berharap kita mampu juga sebagai arsitek. Ya. Saya berharap mata kuliah gambar teknik ini yang kemudian dilanjut nanti di semester 2 aplikasi komputer teknik, maka kita akan mampu menguasai ilmu arsitek secara mendasar. Karena untuk mendalaminya, sekarang kita di zaman industri 4.0 ini sudah mudah. Sebentar saya tutup pintu dulu ya, hujan deras berisik. Aduh. Oke, kita lanjut. Saya berharap ya, walaupun mata kuliah membahas tentang arsitek hanya 2 mata kuliah, hanya di 2 semester, semester 1 dan semester 2, ya, sisanya membahas tentang sipil, diantaranya manajemen konstruksi, kemudian analisis struktur, kemudian teknik fondasi, struktur bangunan, kemudian struktur beton dan baja, struktur kayu, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah masuk juga transportasi, gitu ya.
itu semua adalah khusus sipil. Hal-hal itu yang tidak dipelajari oleh arsitek. Tapi kita hanya mempelajari arsitek di 2 mata kuliah, yaitu mata kuliah ini gambar teknik dan mata kuliah aplikasi komputer teknik. Namun demikian tentu saya berharap kita juga akan mampu menjadi arsitek. Ya, dengan 2 modal ini dalam mata kuliah, saya berharap kita akan mampu menjadi arsitek. Nah, kata kakak-kakak tingkat kalian ataupun yang sudah menjadi alumni, banyak yang mempunyai kemampuan dalam membuat desain, ya, banyak yang mempunyai kemampuan dalam membuat gambar, tidak kalah dengan arsitektur, ya. Walaupun secara mendasar fungsi dari mata kuliah gambar teknik ini kita harus paham gambar teknik, karena logikanya kalau logika dari dunia pendidikan, logikanya gambar itu akan disiapkan oleh arsitek, kemudian sipil yang menganalisisnya. Nah, sipil akan menganalisis dari gambar arsitek, maka tadi kalau kita salah membaca gambarnya, outputnya akan salah. Maka ini menjadi hal yang sangat penting. Itu hal-hal penting yang ingin saya sampaikan dalam lab season ini. Saya ingin memotivasi untuk kita semua, karena pentingnya mata kuliah gambar teknik ini, ya, karena gambar teknik ini akan mendukung terhadap mata kuliah yang lainnya, dan gambar teknik ini juga akan mendukung terhadap kompetensi-kompetensi setiap bidang yang akan kita miliki, karena selanjutnya nanti itu, ya, kita bisa mengajukan SKA nanti kalau sudah semester akhir atau sudah lulus, kita bisa mengajukan SKA. SKA itu apa? SKA itu adalah surat keterangan ahli bahwa kita ahli dalam suatu bidang. Mau ahli apa yang akan kita ambil? Nah, nanti kita bisa mendaftarkan gitu ya. Kita bisa mengajukan agar kita tersertifikasi. Nah, sertifikasi apapun, dasar yang awalnya kita tetap harus paham gambar teknik gitu ya. Karena contoh sertifikasi keahlian, ya, karena kalau S1 itu SKA ya, atau tenaga ahli. Kalau D3 tidak bisa tenaga ahli, tapi tenaga terampil. Ininya adalah SKT ya. Nah, bidang keahlian apapun, misalkan keahliannya ahli jalan, ahli struktur jalan, ahli struktur bangunan, ahli struktur jembatan misalkan, atau kita mau ngambil ahli K3, ahli manajemen konstruksi misalkan, dan lain sebagainya, tentu gambar teknik ini menjadi dasar dari semua ahli tadi ya. Nah, maka saya berharap dalam mata kuliah ini kita bersungguh-sungguh. Oke, itu saja mungkin hal-hal penting yang ingin saya sampaikan dalam live session ini. Selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa menanyakan secara langsung. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Baik Pak, izin bertanya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Krisna Putra. Izin bertanya Pak, Ya. untuk kuis terakhir Pak di nomor 7 itu, soalnya kan dalam gambar tertera adanya tulisan WC plus 0,12 ya Pak. Ya. Terus pertanyaannya, tulisan tersebut mengandung arti. Nah, jawabannya kenapa ruang tersebut adalah toilet berukuran 1,7 meter ya Pak? Padahal harusnya ruang tersebut adalah toilet dengan elevasi lantai turun 5 cm dari dapur Pak. Coba saya buka ya. Ya Pak. Season 6 ya. Ya Pak.
Kris. Nomor 7, Pak. 7. Ya. Nomor 7. Ini banyak yang 100. Siapa Krisna? Namanya siapa? Krisna Putra, Pak. Krisna Putra. Coba saya lihat. Krisna. Ini ya. Nomor 7. Ya. Nomor 7 jawabannya apa? Ruang tersebut adalah toilet berukuran 1,7 meter, Pak. Harusnya kan ini jawabannya C. Iya. Saya jawabnya C, Pak, kalau salah. Ini kamu jawabnya A. Enggak, saya jawabnya C, Pak. Ini faktanya di sini A. Ini kan punyamu nih. Di adlink saya C, Pak. Bentar. Ini yang lain C benar tuh. Siapa nih? Oh, ini. Bentar, saya coba cek yang lain. Ya, Pak, ya. Saya coba cek yang lain ya. Ini siapa yang 100 nih? Abdul Aziz. Abdul Aziznya ada 7. Apa ya? Jadi saya yang salah. Ya, Pak. Makanya saya bingung, Pak, kemarin. Iya, Pak. Salah jawabannya. Iya, jadinya 90, Pak. Berarti saya yang salah nih. Kenapa saya Ya bisa Pak, saya juga jawabnya C saat itu tapi Saya juga Mungkin salah. saya salah Ya. ini ya. Sebentar, saya ubah dulu ininya. Saya rubah waktu. Sekarang tanggal berapa nih? Sampai sini deh. Nggak bisa diedit nih saya. Yang benar harusnya adalah C, Pak. yang Pak. benar itu. Ya. harusnya C. Iya, C, Pak. Harusnya C. Oke, terima kasih koreksinya, Krisna Putra. Ya, sama-sama, Pak. Terus ada lagi yang mau ditanyain, bisa, Pak? Ya, silakan. Berhubungan dengan UTS, Pak. Bapak berikan soal bentuk apa ya, Pak? Kalau boleh tahu. Oke, ketentuan dalam UTS itu bentuk soal itu ada 3 macam. Boleh pilihan ganda, boleh esai, boleh project. Ya. Kalau pilihan ganda minimal 50 soal, kalau esai minimal 5 soal, kalau project minimal 1 soal. Ya. Nah, cuman untuk mahasiswa, buat saya pribadi, untuk pilihan ganda saya kurang sreg. Kenapa pilihan ganda itu kurang menarik buat saya? Karena beda antara mahasiswa dengan siswa. Pilihan ganda itu untuk SLTA ke bawah. Ya. Karena mahasiswa itu harus kreatif berpikir, maka saya tidak mungkin akan memberikan UTS itu pilihan ganda. Nah, pilihan ganda itu seminimal-minimalnya orang malas berpikir, hitung kancing juga terisi. Gitu. Nah, itu bukan tipe mahasiswa. Nah, SLTA ke sana oke lah, nggak apa-apa pilihan ganda. Berarti kemungkinannya tinggal 2. Silahkan kita sepakati saat ini. Mau esai atau mau project. Pak, mau bertanya, kalau misalnya project itu dikasih waktu berapa lama? Project biasanya saya kasih waktu 1 minggu. Kira-kira kalau misalnya project itu kayak gimana ya Pak? Harus Nanti bikin tergantung gambar. petunjuk soalnya. Iya. Masa dikasih tahu sekarang? Mendingan saya aja, Pak.
Kalau esai berarti minimal waktunya itu antara 60 sampai 90 menit waktunya. Tapi kalau project saya bisa kasih waktu sekitar 1 minggu. Tergantung soal yang saya berikan. Saya akan prediksi. Project biar menantang. Ya Pak, mending project Pak. Project aja, Pak. Esai aja Project, Pak. Pak. Yang Project Pak. esai aja yang deadline-nya seminggu. Project aja ya. Esai Pak, esai. Esai apa project? Project aja, Pak. Project, Pak. Penting dulu Pak lah. Dua-duanya. Dua-duanya. Dengerin dulu instruksinya, jangan ambil keputusan dulu. Nah, kalau project ya, kalau project karena mata kuliahnya gambar teknik, projectnya pasti membuat gambar. Mending project, Pak, kalau gitu. Kalau esai gimana Pak? Berkaitan Kalau esai materi juga ya, Pak. mungkin saja membuat gambar, cuman kan bobotnya nggak terlalu besar. Kalau esai itu bagian-bagian kecil saja. Kalau project kan bobotnya lebih besar. Ya, jauh berbeda sebetulnya, tinggal bobotnya saja. Pak. Project aja Pak, ya. project. Project aja ya. Iya, Pak. Project pop Pak. Project aja, Pak. Kalau project kan Project aja Pak. minimal nanti saya kasih waktu 5 hari minimalnya, maksimalnya 1 minggu ya. Kalau project, saya juga berharap ini UTS-nya project. Kenapa UTS project? Karena sambil mengerjakan UTS kita sambil belajar. Iya, Pak. Iya, Pak. Betul. Sekali lagi, kalau Iya, Pak, setuju. kalau esai anak sempat belajar, waktunya singkat. Iya, Pak. Ya, sempat belajar. Oke, sepakati project. Iya, Pak. Project Pak, sepakat. Project. Iya, Pak, project. Project pop Pak. Ya, setuju project, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, kalau untuk project Pak, itu per kelompok atau per orang ya Pak? Per orang. Per orang. Nggak ada kelompok, per orang. Itu manual, Pak. Bisa manual, boleh menggunakan AutoCAD. Bebasnya Bisa Pak. AutoCAD silakan. Yang belum bisa manual nggak apa-apa. Ya, siap Pak. Siap, Pak. Oke, Saya Pak. penekanan utamanya adalah gambarnya benar, ya. Rapih atau tidak rapih masih nomor berapa gitu ya. Tapi penekanan utamanya adalah gambarnya benar. Karena kalau penekanannya rapih atau tidak rapih, masa AutoCAD mau dibandingkan dengan yang manual? Ya kerapihannya beda kan? Iya Pak. Tapi kerapihan gambar tetap jadi parameter penilaian, tapi Iya, bukan Pak. parameter utama ya. Parameter utamanya adalah kebenaran daripada gambar itu. Contoh kayak sesi 6 kemarin gitulah ya. Kemarin tadi siapa? Vicky ya? Udah benar Vicky. Ya Pak. Belum hadir ya Vicky ya? Hadir, Pak. Tadi barusan ada. Ada itu Pak. Ada. Tadi Oh cuma iya, ada ada gangguan Vicky Maulana ini ya? Ada ya? Oh ya Pak. Oke. Hidupkan aja videonya. Saya kan pengen kenal kalian, belum pernah jumpa. Iya lupa Pak saya Pak. Iya. Jadi Vicky itu yang mana, Salsa Dewi yang mana, Teresa Gomez yang mana gitu. Cantik Pak, apa yang lupa, Pak. ganteng gitu. Oke, ada lagi yang mau dipertanyakan? Saya Pak, izin bertanya, Anugerah Agung Abdullah. Ya.
Silakan. Selain AutoCAD, ada nggak Pak aplikasi yang lain yang bisa digunakan untuk membuat desain kayak gitu? Ada banyak. Ada banyak, tetapi untuk membuat gambar teknik yang lebih lengkap ya AutoCAD. Yang gratis ada nggak Pak? Apa? Yang gratis. Yang gratis. Waduh, yang gratis kan biasanya cuma apa? Biasanya ada versi student itu. Iya Pak, kemarin teh mau coba versi student, tapi katanya harus lengkapi surat-surat dulu dari universitas. Ya, nggak apa-apa, minta saja jika perlu. Bisa Pak? Bisa. Oh iya Pak. Nanti mintanya ke siapa Pak? Nanti ke admin di lantai 6, sekarang gedung B lantai 6 ya. Iya. Buat Ya, Pak, suratnya, kamu sebelum itu buat suratnya untuk apa ininya. Iya. Gitu. Iya Pak. Pasti didukung lah oleh kampus kalau memang ini untuk apa kegiatan pembelajaran kita. Baik, Kalau Pak. biasanya setahu saya itu yang versi student itu yang diminta itu nama instansinya, nama instansi, NIM gitu yang diminta biasanya. Tapi tergantung, silakan kalau memang perlu ada surat keterangan ya silakan saja diajukan saja, diminta saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Cukup ya? Cukup. Saya foto terlebih dahulu, silakan dihidupkan videonya. Boleh bergaya Pak? Boleh. Ya, kalian videonya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Silahkan gayanya dikeluarkan. Oke, halaman yang kedua. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, saya rasa cukup ya. Iya Pak. Live season ini nanti saya akan unggah di YouTube ya, untuk menghindari adanya kesalahan saya mengabsensi. Silahkan like dan komen di YouTube yang diunggah nanti di live ini ya. Iya Pak. Oke, jika seperti itu di sesi ini saya akhiri. Lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ngopi.